Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membedah tentang penelitian saya yang berjudul Diagnosis Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui e-learning pada masa COVID. Saya melaksanakan survei pada mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Sains dan Universitas Pembangunan Pancabudi. Nama saya Dr. Nizamuddin, SE MSc, merupakan dosen Universitas Pembangunan Pancabudi. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi coronavirus yang saat ini masih terus berlangsung. Sesuai dengan edaran Dikti nomor 1 tahun 2020 yang menyatakan bahwa semua universitas baik negeri maupun swasta menjalankan atau wajib menjalankan pembelajaran jarak jauh. Kemudian WHO juga merekomendasikan menghentikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi memunculkan kerumunan massa. Artinya apa? Ya, tetap harus pembelajaran dilakukan secara PJJ. Universitas Pembangunan Pancabudi juga menindaklanjuti dari himbauan dari Dikti dan WHO tersebut dengan menjalankan pembelajaran jarak jauh. Apa sih metodologi penelitian dalam melakukan artikel ini? Yang pertama, penelitian dilakukan secara cross section dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penyebaran kuesionernya melalui e-elektronik atau e-questionnaire serta diselingi dengan wawancara untuk penyempurnaan informasi yang dikumpulkan. Kedua, pelaksana penelitian dilakukan selama kurang dari 1 bulan. Juga dilaksanakan pada masa COVID-19. Dalam penelitian ini merekrut informan sebanyak 200 orang yang merupakan mahasiswa manajemen Pancabudi yang duduk di semester 2, 4, dan 6. Hasil survei dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, mahasiswa setuju dengan e-learning. Yang kedua, mahasiswa tidak setuju dengan pembelajaran e-learning. Yang ketiga, mahasiswa setuju dengan kombinasi antara e-learning dan tatap muka. Keempat, mahasiswa ragu-ragu dalam pembelajaran e-learning. Aspek-aspek yang ditanyakan kepada responden dalam hal ini adalah informan adalah fasilitas pribadi yang dimiliki, kemudian fasilitas publik yang tersedia di tempat lingkungan mereka tinggal. Yang ketiga, fleksibilitas pendidikan e-learning. Yang keempat, kemandirian mahasiswa. Dalam metode ini juga yang dilakukan analisis yang terdiri dari 4 tahapan. Ialah pertama, reduksi informasi. Kedua, display informasi. Dan ketiga, penentuan sampel, serta keempat, verifikasi kesimpulan. 6. Data yang dianalisis secara deskriptif dengan mentabulasikan persentase pada masing-masing permasalahan yang telah dijawab oleh informan secara lengkap dan dibahas melalui riset
kepustakaan. Yang ketujuh, kita lihat model penelitian. Model penelitian adalah pembelajaran e-learning atau PJJ. Dia akan mempengaruhi fasilitas pribadi dari mahasiswa. Dia juga akan mempengaruhi fasilitas umum di lingkungan tempat tinggal mahasiswa. Dan ketiga, fleksibilitas pembelajaran, dan keempat, kemandirian belajar. Dan itu semua akan mempengaruhi kepuasan belajar dari mahasiswa. Sekarang kita lihat karakteristik informan. Informan ini seperti saya katakan tadi berjumlah 200 orang. Ya, laki-laki 44,5%, perempuan 55%. Kemudian yang duduk di semester 2 25%, yang duduk semester 4 35%, yang duduk semester 6 ada 40%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pembelajaran e-learning, ya, faktor-faktornya adalah pertama, fasilitas pribadi. Ya. Seperti yang dalam gambar ini, itu memperlihatkan bahwa tahun 2016, ya, makanan, ya, rumah tangga yang mengeluarkan uang untuk makanan itu 55,3%. Kemudian non makanan 44,62%. Kalau lihat tahun 2019, ya, pengeluaran untuk makanan meningkat, ya, 54,1%, dan non makanan 45,83%. Kalau kita bandingkan, ya, kalau kita bandingkan dengan pernyataan dari Dirjen Informasi, yaitu menyatakan bahwa 240 juta HP yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh penduduk Indonesia. Ya, kemudian kalau kita lihat juga, kita sandingkan dengan penduduk 15 tahun yang menggunakan HP dan laptop, itu ada sekitar 80,8% menggunakan telepon seluler dan 14,17% menggunakan PC atau laptop. Jadi penelitian ini mempunyai relevansi yang sangat signifikan. Ternyata 100% mahasiswa manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki HP dan 90% yang hanya memiliki laptop. Kemudian kita lihat fasilitas publik, ya. Jaringan listrik yang pertama, ya. Kita lihat, ya, tabel 2 rumah tangga yang menggunakan listrik di Sumatera Utara. Jumlah desa ada sekitar 6.104 desa. Kemudian rumah tangga pengguna listrik ada 64%. Rumah tangga yang tidak menggunakan listrik itu ada 36%. Ya. Kesimpulannya apa? Rumah tangga pengguna listrik 68% dan rumah tangga yang tidak menggunakan listrik 36%. Jadi dalam hal ini responden menjawab, dan dalam penelitian ini menemukan responden menyebutkan 75% tersedia jaringan listrik, tetapi responden yang menyebut listrik tidak menyala dalam 24 jam, ya, dan ada kalanya mati sebesar 80%. Jadi relevansi dengan jaringan listrik tersedia kemudian dibandingkan dengan responden kita, ya, sangat, ya, relevan dan sangat signifikan. Kita lihat fasilitas publik yang lain. Jaringan internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (AJII) itu merilis, ya, data dan mengatakan pengguna internet mencatat bahwa 75,3% populasi penduduk di Sumatera Utara terhubung ke internet, dan Sumatera Utara yang belum terhubung dengan internet yakni sekitar 24,7%. Relevansinya apa? Dengan pertanyaan lingkungan tempat tinggal mahasiswa di daerah tersebut, jaringan internet
jawaban responden 85% tersedia jaringan internet. Tetapi dalam hal ini responden menjawab tidak stabilnya jaringan internet ada 40%. Nah, seperti yang kita ketahui, semua mahasiswa ya dengan belajar PJJ ini kembali ke daerah asalnya masing-masing, kembali ke tempat tinggalnya yang ada di kampung. Ya, otomatis ya, jaringan tadi yang tidak konstan selama hidup 24 jam dan jaringan internet yang belum menyentuh dari desa mereka. Kemudian fleksibilitas belajar. Ya, kalau kita lihat dalam penelitian kita, 80% ya, 80% setuju PJJ dengan kombinasi. Kemudian 60% setuju pembelajaran online dan ragu 15%. Jadi dalam hal ini mereka setuju dengan pembelajaran PJJ dengan kombinasi face to face. Ini karena kebebasan mereka. Mereka tidak selamanya, tidak setiap hari ya, datang ke kampus dan diselingi oleh ya, pembelajaran daring, sehingga apa yang mereka tidak dapatkan, ya, pengertian-pengertian yang tidak mereka dapatkan dalam pembelajaran daring bisa ditanyakan dari ya, pembelajaran tatap muka. Kemandirian belajar. Mahasiswa belum terbiasa belajar mandiri. Ya, ini dibuktikan dengan angka yang menanggapi belajar mandiri sebesar 48%. Dan apabila dibandingkan dengan belajar kolaborasi dengan teman-temannya, membuktikan angka yang lebih besar 49%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa belum terbiasa dengan belajar kemandirian belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran jarak jauh itu ya harus ya, diikuti dengan kemandirian belajar. Dan dalam hal ini, ya, dengan situasi ini, mau tak mau mahasiswa itu melakukan kemandirian belajar. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang pertama, adaptasi pembelajaran jauh-jauh PJJ yang melalui e-learning mau tidak mau harus dilakukan sebagai usaha untuk menekan penyebaran virus corona. Yang kedua, Universitas Pembangunan Pancabudi yang sebelumnya juga telah melakukan ya, PJJ yang dikombinasikan dengan pelajaran tatap muka face to face. Praktis masa pandemi ini melakukan PJJ melalui e-learning secara penuh. Yang ketiga, mahasiswa Universitas Pancabudi telah memiliki fasilitas-fasilitas individu yang dibutuhkan untuk mengikuti PJJ. Ya. Yang keempat, fasilitas internet yang masih terbatas dan tidak semua desa di Sumatera Utara yang dapat diakses dengan internet. Yang kelima, PJJ tidak sepenuhnya mendapat tanggapan yang baik dari mahasiswa. Dan di sisi lain juga mahasiswa sangat senang untuk melakukan PJJ. Dan hal ini ya didapat kesimpulan bahwa mahasiswa sangat senang dan nyaman bila pembelajaran PJJ dikombinasikan dengan pembelajaran konvensional atau face to face. PJJ juga mampu dan memunculkan kemandirian belajar dan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam perkuliahan. Kemudian mahasiswa juga kesulitan memahami bahan ajar yang disampaikan secara PJJ, terutama mata kuliah yang berbasis eksakta yang memerlukan rumus-rumus dalam hitungannya. Dalam kesimpulan ini maka kita sarankan kepada Universitas Pembangunan Pancabudi setelah normalnya ya, dengan new normal atau bebas COVID ini kembali lagi ke awalnya lagi dengan menerapkan pembelajaran ya, secara kombinasi. Dengan belajar face to face
dikombinasikan dengan pembelajaran e-learning. Tetapi dalam hal ini harus 50-50, ya, tidak terlalu banyak pembelajaran face to face ataupun tidak terlalu banyak dengan pembelajaran jarak jauh. Kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran online harus diantisipasi oleh pemerintah. Nah, dengan penyediaan fasilitas publik seperti listrik, internet, dan sebagainya. Itulah hasil penelitian saya terhadap diagnosis pembelajaran jarak jauh melalui e-learning. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All I want is nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody. I'll find somebody like you. So you brought out the best in me, a part of me I've never seen. You took my soul and wiped it clean. Our love was made for movie screen. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody. I'll find somebody like you. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most
to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me there. I wonder if you're thinking, is she alright all alone? I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts? Because your name's all over mine. A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me on my own. I'm not crying 'cause you left me with no warning. I'm just crying 'cause I can't escape what could have been. Are you aware when you set me free? All I can do is let my heart bleed. Oh, it's harder when you can't see through their thoughts. Not that I wanna get in, but I wanna see how your mind works. No, it's harder when they don't know what they've done. Thinking it's best that they leave, meaning that I'll have to move on. No, I wonder if you're thinking, is she alright all alone? I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts? Because your name's all over mine. A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me on my own. I'm not crying 'cause you left me with no warning. I'm just crying 'cause I can't escape what could have been. Are you aware when you set me free? All I can do is let my heart bleed. You were laughing when I met you, and you still do. Remember when I was the apple of your eye, the center of your attention is still the best place I've ever been in, but nothing ever stays the same. Well, someday I might cross the street when we're on the same side, just to skip the how are you, I'm fine, but I'll love you all my life. And this heart will not erase you. This heart will not erase you. I know someday you'll buy a little diamond ring, but it won't be from my finger. And I know someday your child will hear you sing, but I won't be there. Someday I might cross the street